Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Astri. Selamat hari Minggu Kak Kaloni. Kita jumpa lagi Kak dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Pastinya sukacita ya Kak? Oh udah jelas, sukacita selalu. Iya. Kak, sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada mama papa, oma opa, om tante, kakak yang selalu mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah secara online ini. Dan juga itu Kak, mereka juga membantu adik-adik dalam membuat aktivitas dan mengirimkannya kepada kakak layan. Lalu Kak, apa lagi Kak? Dan juga kita mau ucapin ulang tahun. Iya, ulang tahun. Minggu ini ya Kak? Ya, di sepanjang minggu ini. Yang berulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terus Kak, kita mau ngapain sekarang? Kita mau hafal nggak Kak itu lagu? Kita undang adik-adik. Kita undang adik-adik berdiri dulu. Kita mau nyanyi Mars Pelkat PA Kak. Ayo, adik-adik kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Iya, mari kita berdiri. Ya. Dengan semangat kita nyanyikan bersama-sama. Selanjutnya ke minggu lalu itu kan ada aktivitas Kak Astri. Iya, udah pada nggak sabar. Pasti mereka ngeliat. Udah nunggu. Udah coba nggak buang waktu, kita saksikan aja. Adik-adiknya boleh duduk ya. Iya.
Kita mau mulai, Kak. Iya. Ada lagu pujian awal ya? Ada. Apa sih, Kak, Tapi lagunya? sebelumnya aku mau nanya dulu. Hah, nanya Kalau apa nih nih? hafal nggak nih Apa 12 tuh? anak Yakub? Karena kita akan nyanyi lagu itu, Kak. Lupa-lupa inget, Kak. Ya udah deh, kita lupa-lupa nyanyi aja inget. ya, Kak ya. Ya udah. Biar semuanya adik-adik juga Biar tahu adik-adik juga belajar ya. lagunya. Oke, Iya. Kak. Dua belas anak Yakub jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik berdiri, buka Kidung Cerianya, Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Pakai gerakannya adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kak, kita mau doa pembukaan. Iya, doa pembukaannya akan dibawakan oleh kakak-kakak yang kata Sasi. Kakak Sasi. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh teman kita dari Rayon Kramat Jaya. Siapkan kitab Mazmurnya ya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kak, kita mau nyanyi respon Mazmur Ya. dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Kak Astri hari
hari ini ada kesaksian pujian Iya. dari teman kita, Rayon Ampera. Rayon Ampera. 3 bersaudara. Iya, Trio Haning. Iya. Kita Mari kita saksikan. saksikan. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kan berbuah. Oh, oh, Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami duduk diam dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya, yang akan dibacakan oleh teman kalian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 43 ayat 1-14 yang menyatakan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingati kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah lagi adikmu? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama denganku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami.
akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak terlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu, itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudara-saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Nah, adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalannya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita mau dengar ya. Teman-teman kalian nih akan membacakan ayat hafalan minggu lalu. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti jawabnya luar biasa. Tuhan Yesus baik, yes. Nah adik-adik, udah wangi semua ya? Udah mandi, udah seger, udah sarapan ya? Wah, perutnya udah kenyang, udah gak bunyi tuh. Nah, adik-adik, tadi nih kita sempet minum teh, minum susu, juga sarapannya mungkin bisa nasi atau roti atau kue-kue yang lain. Nah, itu rasanya apa? Enak, manis, dan membuat kalian apa? Merasa bahagia. Seperti apa? Seperti firman Tuhan minggu lalu ya? Ada yang masih ingat dong? Terambilnya dari mana ya? Pastilah, baru seminggu lupa. Terambil dari kitab Matius. Betul sekali. Perjanjian apa ya kalau Matius ya? Carinya di mana ya? Oh iya, perjanjian baru Kak. Matius 5 ayat 1 sampai 4. Betul sekali. Sudah dilakukan ya di rumah ya? Selalu bahagia, tersenyum. Betul? Nah, kalau hari ini nih kita akan ke perjanjian lama. Adanya di Kejadian. Kita pertama tuh, Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Tadi udah pada baca tuh semua ya. Ada nama-nama yang kalian baca. Siapa aja? Ada, ya betul. Ada Bapak Yakub, kemudian Bapak Yehuda. Betul sekali. Ada yang masih ingat nggak? Siapa sih Bapak Yakub? Tetangganya. Oh, tetangganya namanya Pak Yakub. Kalau yang di Alkitab ini, Bapak Yakub adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Sementara Bapak Yehuda itu siapa? Ada yang masih ingat?
Bapak Yehuda adalah anak dari Bapak Yakub, anak keempat. Betul sekali. Jadi Bapak Yakub dan Bapak Yehuda ini hubungannya adalah ayah dan anak. Kak Yuli samar-samar nih, denger deh. Kalau Bapak Yakub sama Bapak Yehuda tuh lagi ngobrol. Kita mau denger ya obrolannya mereka ya. Kita dengerin yuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Papa apa kabar? Ya, beginilah. Kok Papa lesu sih? Kenapa? Aku lihat dari jauh tadi Papa lagi ngobrol sama Mama. Kok tiba-tiba lesu? Mukanya juga pucat. Kenapa ya, Pak? Ini tadi Mamamu bilang kalau persediaan bahan makanan kita sudah habis. Papa bingung. Gimana ya kita semua makan? Kasihan cucu-cucu Opa. Mereka belum makan. Udah habis. Iya, Pak, betul banget udah habis. Padahal kemarin itu kita beli ya, Pak, dari Mesir. Iya. Gini deh, kamu sekarang pergi ke sana, ke Mesir lagi. Beli ya bahan makanan di sana supaya kita bisa hidup. Pa, dari yang lalu kan aku udah bilang sama Papa. Orang di sana itu, Pak, orang yang diberi kuasa atas tanah di Mesir, itu bilang sama aku, sama kami. Dia ini bilangnya gini nih, Pak. Dengan sangat bersungguh-sungguh dia bilangnya gini. Kamu tidak boleh melihat mukaku lagi kalau kamu tidak membawa adikmu itu. Nih, Papa ya. Kalau saja Papa mau memberi izin adik kita ini, si Benyamin nih, aku bawa, pastilah Pak, aku berani ke sana untuk membeli bahan makanan. Tapi kalau tanpa dia, aku nggak berani, aku takut Pak, aku takut. Aduh, kamu nih gimana sih? Papa udah bilang sama kamu. Kalau kamu tuh ke sana untuk beli bahan makanan, kok kamu malah cerita ini, cerita itu, cerita tentang keluarga kita. Apa sih kamu nih maksudnya? Cerita-cerita lagi, kalau di rumah itu masih ada adik kamu yang bungsu. Pa, bukan aku cerita, tapi orang itu bertanya sama aku. Dia tanyain tentang Papa, dia tanyanya gini, masih hidupkah ayahmu? Dia juga tanya tentang adik. Masih adakah adikmu? Ya, aku harus jujur dong, Pak. Aku bilang apa adanya. Dan dia, Pak, bilang gini, bawalah adikmu itu ke sini. Aku mana tahu kalau dia bakal bilang kayak gitu. Aku nggak nyangka kayak gitu. Nih, Pak. Papa tolong dong kasih izin untuk aku bawa Benyamin ke sana. Jadi, aku bisa beli bahan pangan di sana. Kalau kita kelaparan terus, Pak, kita bisa mati. Aduh, Pak. Bukan cuma kita, anak-anak kita, Pak, cucu-cucu Papa. Masa depan mereka gimana ya, Pak? Tolonglah, Pak, izinin supaya Benyamin bisa aku bawa. Nih, coba deh Papa pikir. Seandainya nih Pak, waktu yang lalu Papa izinin, enggak berlambat-lambat seperti sekarang. Pasti nih, aku udah pulang dari sana untuk kedua kalinya. Sehingga kita tidak kehabisan bahan makanan seperti ini. Pa, gini aja deh. Papa gak usah takut, Papa gak usah khawatir. Aku janji, bener nih Pak, aku janji banget. Aku akan membawa kembali Benyamin ke hadapan Papa.
Jadi Papa nggak usah khawatir kehilangan anak. Ya Pak ya, boleh ya. Pegang deh janji aku. Benar ya Pak? Aku itu udah kehilangan Yusuf. Kemudian ketika kalian membeli bahan pangan, Simeon. Sekarang untuk yang kedua, kamu minta Benyamin. Aduh, aku gimana ya? Coba aku pikir dulu lah. Jangan lama-lama Pak, perutku udah bunyi nih. Perut anak-anakku juga pasti udah bunyi. Ya udahlah kalau kayak gitu emang keputusannya. Aku izinin kamu membawa Benyamin ke Mesir, menemui orang itu dan membeli bahan pangan ke sana. Ambillah beberapa bahan untuk persembahan kepada orang itu. Dan jangan lupa ya, kamu ambil itu uang 2 kali lipat. Ya. Dan ya, aku sih berdoa, Allah yang Maha Kuasa kiranya menaruh belas kasih kepada orang itu supaya kamu dapat membawa saudaramu Simeon dan adikmu Benyamin kembali ke sini lagi, berkumpul dengan kita semua. Iya Pak, aku janji. Terima kasih banyak ya Pak untuk izinnya dan doa restunya. Iya Nak, aku merestui kalian untuk berangkat. Pergilah. Nah adik-adik, tadi udah denger tuh percakapan mereka ya. Bapak Yakub dan Bapak Yehuda. Nah, Bapak Yakub itu takut sekali kehilangan anak-anaknya. Sementara Bapak Yehuda takut kelaparan dan akan mati. Mereka sama-sama punya perasaan takut. Sama tuh. Kita juga pasti tuh punya perasaan takut. Tapi kita belajar tuh dari Bapak Yakub dan Bapak Yehuda. Ketika takut kita itu kita bawa kepada Tuhan dan kita yakin percaya kepada Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan dan kita akan mohon pertolongan Tuhan sehingga ada jalan keluar untuk setiap masalah kita. Nah, contohnya nih, adik-adik yang takut banget deh kalau dipanggil sama mamanya. Joey, makan sayur. Pasti takut. Atau Rafael, tidur siang. Takut banget. Atau sama ibu gurunya. Mika, duduk diam. Gak boleh jalan-jalan. Ketika nama-nama itu dipanggil langsung deh. Takut-takut. Pasti ada sesuatu nih, ada sesuatu. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang udah sekolah tuh, udah mulai ulangan ya. Udah takut tuh, aduh besok ulangan gimana ini ya. Aku gak ngerti tadi gurunya ngomong apa. Terus minggu depan harus ulangan. Ulangannya matematika yang susahnya minta ampun. Aduh gimana ya. Nah adik-adik, setiap persoalan yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Sehingga apa? Ada jalan keluar dan ada pencerahan. Seperti yang saat ini nih kita hadapi. Udah hampir 2 tahun loh kita mengalami masa pandemi. Kita dulu tuh takut kemana-mana, takut ketemu orang. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah mulai nih ada vaksin, mulai dari yang untuk oma opa lansia, papa mama yang dewasa, kakak adik, juga sekarang udah mulai ada ya
Mulai ada usia 6 sampai 11 tahun untuk yang bersekolah. Maka pemerintah sudah mulai berani membuka sekolah. Udah pada PTM semua kan? Tapi tidak 100%, ya kan? Nah, itu dia adik-adik. Di dalam masa kesusahan kita, masa pergumulan kita yakin dan percaya ada jalan keluar, ada hal yang akan kita lihat, hal yang baru, hal yang lebih baik lagi. Sehingga apa? Kita melihat kehidupan kita semakin baik karena kita mempertaruhkan hidup kita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menjadi penolong kita. Ya, jangan lupa ya, kita harus selalu menempatkan Tuhan sebagai penolong kita. Kalau ada apa-apa, berdoa. Katakan semuanya kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong setiap pergumulan kita. Ya. Nah, adik-adik, nih, Kak Yuli punya ayat hafalan yang berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Ada di Perjanjian Lama juga, masih sama. Di kitab Amsal. Amsal 23 sampai ayatnya yang 18. Nanti coba diintip dulu. Apa sih itu? Dilihat dikit-dikit, terus dihafalin. Nah, nanti di situ ada kata-kata apa ya? Bahwa apa? Harapan itu akan selalu ada untuk kita. Ya, jangan lupa ya. Terus aktivitas. Setelah mendengar firman Tuhan, kita akan melakukan aktivitas. Nih, aktivitasnya untuk anak balita. Jangan lupa, kalau adik-adik masih sekolah atau yang TK dulu deh, yang TK dulu, tapi yang usianya usia TK ya, balita tapi usia TK ya, itu biasanya tuh di sekolah ada masa mengenakan baju atau atribut profesi. Nah, ada tuh yang laki-laki misalnya jadi tentara atau jadi polisi. Yang perempuan jadi satpam. Masa jadi satpam, Kak? Jangan salah, ada juga perempuannya di satpam. Terus ada juga apa? Jadi dokter atau jadi perawat, ya. Nah, nanti adik-adik balita pakai tuh bajunya. Terus difoto ya. Kalau yang tidak punya baju profesi atau atribut profesi, nanti ditulis nih di sini ya. Cita-citanya mau jadi apa sih? Aku mau jadi penerbang. Nah, tulis di sini. Terus nanti minta sama mama cari gambar yang berhubungan dengan cita-cita adik-adik. Terus diwarnain ya. Terus difoto deh. Boleh ya? Nah, kalau untuk anak kelas kecil dan anak tanggung yang udah sekolah untuk membaca semua nih, kita buka lagi dari Kejadian. Kalau tadi kejadiannya 43, kalau sekarang kejadiannya 49. 49 ayat 1 sampai 27. Di situ tertulis nama anak-anak Bapak Yakub. Nanti anak kecil dan anak tanggung ditulis ya. 12-nya yang laki-laki anaknya Bapak Yakub ya. Boleh. Nanti ditunggu nih sama kakak-kakak layan yang di rayon masing-masing sampai dengan hari Rabu jam 23:59. Jangan lupa ya. Dan yang paling penting adalah menjadi pelaku firman Tuhan.
Mulai sekarang mempraktekkan untuk tidak takut lagi karena ada yang selalu menolong kita. Ada yang selalu menjamin masa depan kita, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kak Astrid, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Iya, Kita akan meresponinya dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang Yesus padaku. sayang padaku. Ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Kita mau lipat tangannya. Kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk orang tua, untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami semua kesehatan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik dan selalu bersuka cita serta mengandalkan Tuhan dan selalu menjadikan Tuhan sebagai penolong kami. Dan kami selalu menatap masa depan kami dengan bahagia dan dengan bersemangat. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang saat ini boleh Engkau tetap lindungi, Engkau tetap sertai, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik dan kami boleh menjadi semakin baik. Biar kiranya Engkau berkati pemimpin kami dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami. Biar kiranya Engkau tolong untuk masa pembangunan ini. Biar Engkau yang campur tangan dan Engkau yang menyelesaikan semuanya ini. Dan kami boleh melakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Biar kiranya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah sembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, siapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik bisa titipkan di mama, papa, oma, opa, atau siapapun yang akan datang ke gereja. Dan bisa juga Kak Astri? Bisa ditransfer ke, Iya, bisa melalui scan QRIS. Melalui rekening di bawah ini. Iya. Untuk sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Kidung Ceria Ceria 355. Aku bawa dan berikan. berikan. Aku bawa
persembahan oleh adik kakak dari katekesasi. yang katekesasi. Iya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan dari lagu Kidung Ceria 359, Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya lagi nih, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kami terus dibimbing oleh Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau pulang, Kak. Selesai sudah ibadah hari Jumpa Minggu, kita. pelayanan minggu ini. Iya. Tapi tetap adik-adik, minggu depan ada lagi nggak sih Kak Astri? Ada dong, jamnya jam 8, Jam 8. tepat. Dan jam 8 baru bangun. Enggak dong, jam 7 atau jam 6 ya, lebih bagus lagi. Bangunnya lebih pagi. Iya. Adik-adik mempersiapkan diri. Iya betul Kak. Sarapan dulu. Sarapan, mandi. bajunya yang rapi, habis mandi. Juga jangan lupa disiapkan standby apa aja? di depan. Jangan. Alkitab, Kidung Ceria, uang persembahan, juga catatan Kak. Oh iya, catatan penting jangan lupa tuh. adik-adik. Supaya kalau yang penting-penting dicatat. Oke Kak, ingat ya adik-adik, siapkan juga alat tulisnya. Iya betul Kak. Tapi juga tadi Kak Yuli ada kasih aktivitas loh Oh Kak. iya, jangan lupa aktivitasnya dibuat ya. Kapan Dikumpulkan. Sih? Dikumpulkan kapan sih Hari Kak? Rabu Kak. Jam 23.59. Jam 23.59 aku baru kirim. Ya enggak lah Kak. Biasanya telat dari kalau jam awal-awal segitu, lah. iya. Itu paling telat. Jadi adik-adik bisa nih setelah selesai ibadah ini, adik-adik langsung kerjakan dan mengirimkan kepada kakak layan di rayon masing-masing. Betul Kak. Iya Kak, berarti ibadah kita sudah selesai. Selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.